Baik, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya Nova Mira akan memaparkan presentasi tentang manfaat model shared pada pembelajaran terpadu. Sudah kita tahu ya, pembelajaran terpadu atau integrated adalah perpaduan antara dua bidang ilmu yang disatukan dalam kegiatannya. Nah, manfaat ya dalam penggunaan model shared ini bisa digolongkan menjadi 3 gitu. Yang pertama adalah dapat mengintegrasikan 4 bidang ilmu penting. Nah, 4 bidang ilmu pentingnya ini tergantung bagaimana tenaga pendidik mengolahnya. Yang mana yang dipilih bidang ilmu yang penting yang ingin disampaikan pada pembelajaran di hari itu gitu ya. Bidang-bidang ilmu yang penting dalam pendidikan sekolah dasar ada banyak. Ada bidang matematika, ada bidang IPS, ada bidang sosial budaya ya, sosial budaya kesenian SPDP, selanjutnya juga ada bidang agama ya, selanjutnya ada bidang PKN. Nah, dan masih banyak bidang-bidang lainnya ya. Nah, itu bisa diintegrasikan gitu ya, 4 bidang ilmunya tersebut kita pilih yang mana yang ingin disampaikan. Contohnya ingin menyampaikan pelajaran PPKN dan agama, serta juga ingin mengaitkannya dengan IPS. Selanjutnya juga ingin mengaitkannya dengan bahasa Indonesia. Nah, dari 4 yang tadi dipilih bidang ilmu tersebut bisa kita kaitkan, contohnya dengan memberikan pemaparan berupa video. Nah, video tersebut berisi tentang penerapan dari Pancasila ya, 5 Pancasila, 5 butir Pancasila. Selanjutnya anak-anak disuruh melihat atau menyimak video tersebut. Nah, menyimak itu kategori pembelajaran bahasa Indonesia ya. Setelah anak-anak menyimak video tersebut, anak-anak mampu menuliskan sila-sila apa saja. Nah, ada pelajaran menulis ya. Di situ juga terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi dari video PPKN ya, pemaparan dari materi PKN tentang Pancasila itu, tentang aplikasi 5 Pancasila, kemudian ditulis oleh anak dan anak menyimaknya, itu termasuk integrasi dengan Indonesia. Selanjutnya, integrasi dengan sila pertamanya. Sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka dapat diintegrasikan dengan apa? Yaitu dengan pembelajaran agama Islam, di mana sila pertama itu bisa dilakukan atau diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya seperti dengan taat beribadah, selalu membaca Al-Quran, dan mengikuti sunnah dan hadis seperti itu ya. Nah, dalam ketuhanan Maha Esa ini kita juga harus beriman kepada Tuhan kita sebagai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, setelah itu kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Tentunya hal itu akan membuat iman kita semakin bertambah dan membuat pahala gitu ya. Nah, di situ kita dapat menjelaskan kepada peserta didik bahwa kaitannya antara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu juga memang ada kaitannya dalam pendidikan agama gitu. Untuk selanjutnya kita ingin mengaitkan dengan pembelajaran matematika. Nah, contohnya dalam tadi ada sila selanjutnya ya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimanakah caranya untuk menerapkan sikap adil itu ya? Nah, dalam sikap adil ini kita bisa kaitkan dengan, pernah nggak kalian itu membeli suatu barang? Pernah ibu? Pernah nggak beli permen? Pernah. Harga permen itu berapa? Satunya 500 ibu. Lalu kalian berikan nggak uangnya 500? Atau kalian kurangi uangnya? Bukannya 500 tapi kalian cuman kasihnya atau kalian tidak ngasih gitu uangnya, jadi kalian main ngambil aja itu permennya. Nah, itu namanya tidak adil ya gitu, karena sebagai seorang penjual dan pembeli itu harus saling memberikan harga yang sesuai gitu. Kalau kita ingin membeli satu permen harga 500, maka kita harus adil terhadap penjual tersebut dengan memberikan uangnya sejumlah 500 seperti itu. Tidak boleh tidak dikasih uang. Nah, dari sini juga bisa terkait ya dengan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ya, IPS, antara interaksi satu orang dengan orang lainnya gitu, bahwa kita dalam makhluk sosial, ada penjual, ada pembeli seperti itu. Jadi integrasi-integrasi tersebut bisa dimulai ya dari pemaparan satu materi saja yang tadi berupa video aplikasi penerapan 5 sila pada Pancasila seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada yang manfaat yang kedua, yaitu dapat mengkelompokkannya menjadi 2 konsep disiplin ilmu ya, kemudian mengajarinya secara bersamaan. Seperti tadi ya, seandainya kita ingin mengajarkan tentang aplikasi beribadah yang baik itu seperti apa, tata cara sholat yang baik itu seperti apa, tata cara berdoa yang baik itu seperti apa, harus rajin apa kita gitu, harus rajin menabungkah, harus rajin menyumbangkan uang, sedekah. Nah, seperti itu juga bisa dikaitkan ya dengan pembelajaran
PKN gitu ya, tentang pembelajaran PKN tadi gitu, tentang sila apa, tentang sila ketuhanan yang Maha Esa ya, bahwa kita harus beribadah dengan khusyuk. Selanjutnya itu juga bisa dikaitkan ya tentang ibaratnya bagaimana sih seorang peserta didik itu bisa mampu mempraktikannya secara langsung gitu. Jadi dari dua konsep itu, pertama konsep keimanan yang ingin didapatkan dari peserta didik tersebut ya, dari pembelajaran agama, kemudian dikaitkan dengan proses aplikasi ya, penerapan dari 5 butir sila pada pembelajaran PKN. Nah di situ jadi dua konsep itu dikaitkan gitu dalam satu kali kita mengajar atau pemberian materi gitu ya, sebagai tenaga pendidik kitanya, seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga ini sangat dirasakan oleh kedua belah pihak, baik dari tenaga pendidik maupun dari peserta didik. Nah, tenaga pendidik tentunya akan menjamin efektivitas waktunya ya, atau pemberian aplikasi materi-materi ya pada pembelajaran, pada proses kegiatan belajar dan mengajarnya akan lebih efektif, karena cukup hanya menyiapkan satu materi atau satu media ya, itu sudah mencakup bidang-bidang ilmu lainnya, seperti itu. Jadi hemat sekali atau efektif. Dan untuk selanjutnya adalah tentang penggunaan tentang anak peserta didiknya gitu, penggunaan model syarat ini pada peserta didik gitu. Karena pada peserta didik ini mereka akan lebih memahami gitu. Jadi memiliki manfaat ya, manfaat kegunaannya juga terasa pada peserta didik gitu loh. Bagaimana peserta didik ini akan merasa fokus pada saat pembelajarannya. Jadi tidak akan pusing dengan materi-materi yang lainnya, seperti itu ya. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali model syarat ini, seperti itu. Nah, sekian manfaat dari model syarat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.